Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Engkau menolong kami semua. Engkau memberi kami kesanggupan, Engkau memberi kami kemampuan untuk kami boleh datang ke tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu yang terus melimpah, yang terus Kau curahkan kepada kami, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak bisa berkata apa-apa, karena Engkau sungguh ajaib bagi diri kami. Sehingga Tuhan, hari ini kami boleh memperingati hari kelahiran anak-Mu. Biarlah kiranya hari ini kami boleh diubahkan, kami boleh dicerahkan, kami boleh dipimpin, dipelihara, sehingga kami boleh belajar taat, boleh belajar setia kepada firman. Sehingga pada akhirnya Tuhan, kami boleh menjadi pelayan Tuhan yang sejati, pelayan Tuhan yang senantiasa Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami semua, hamba yang hina ini, biarlah kiranya Tuhan pakai untuk memberitakan firman, sehingga jemaat-Mu boleh pulang dengan damai sejahtera, mereka boleh bersukacita karena mereka telah membawa pulang anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai 24. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesungguhnya sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, yang kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan ya. Hari ini adalah hari yang spesial begitu ya bagi umat Kristiani ya, karena hari ini juga adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ya. Tidak heran saudara-saudara kalau di gereja-gereja besar ya kita melihat ada banyak pernak-pernik ya, ditempel sisi kiri sisi kanan penuh di gereja-gereja begitu ya. Kita melihat dengan begitu indah ya, ada pohon Natal disalib dengan lampu kelap-kelip ya, begitu indah, begitu megah saudara-saudara, dengan dibuat palungan yang begitu spesial ya. Kita menikmati juga ada banyak puji-pujian Natal yang dinyanyikan oleh orang-orang ya, sehingga ada banyak di gereja-gereja yang mengadakan sebuah paduan suara dari komisi A, B, C dan lain sebagainya begitu ya, sehingga di YouTube ya kita melihat banyak juga gereja-gereja yang mengadakan sebuah pesta musik istilahnya ya, dan mereka buat di satu ruangan besar sehingga itu menjadi sebuah pertunjukan. Ya, itu sangat indah sekali saudara-saudara. Nah, jadi bagaimana dengan keluarga saudara-saudara? Nah, keluarga juga tidak kalah pentingnya, tidak kalah megahnya juga. Ya, kalau di hari-hari spesial seperti ini ya, tentu nuansanya juga berbeda. Ya, ada banyak keluarga-keluarga yang mereka menyediakan sebuah makanan mewah, menyediakan berbagai menu-menu makanan yang asing lah istilahnya, karena di hari-hari biasa kita tidak ketemu itu. Tetapi di hari-hari Natal seperti ini ya kita melihat ada banyak ya menu-menu, ada saksang dan lain sebagainya. Wah, begitu indah saudara-saudara. Ya, itu bagi keluarga yang mampu saudara-saudara. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, lalu bagaimana dengan keluarga yang tidak mampu? Nah, ini menjadi problem saudara-saudara. Bagaimana dengan orang keluarga yang tidak mampu? Yang tidak mampu untuk merayakan Natal, dalam arti untuk membiayai itu, membeli pernak-pernik, membeli pakaian baru, membeli
daging-daging untuk disajikan kepada tamu-tamu yang akan datang, begitu ya. Nah, sehingga saudara-saudara tidak kurang keluarga-keluarga yang ketika tidak mampu untuk beli persediaan Natal, lalu mereka melarikan diri dari rumah. Mereka memilih untuk tinggal di pondok, merayakan Natal di pondok. Dalam arti mereka bekerja di sana, bekerja di ladang, bekerja di kebun dan lain sebagainya, mengerjakan apa yang sepatutnya mereka kerjakan di hutan istilahnya. Nah, kenapa bisa begini saudara-saudara? Karena mereka bisa jadi pertama alasan bisa malu ketika melihat orang yang merayakan Natal dengan meriah, sukacita, dengan banyak biaya, begitu ya. Tapi keluarga saya aku tidak mampu, ya. Jadi mereka pilih untuk ke hutan, untuk pergi berburu dan lain sebagainya. Nah, ini keluarga yang tidak mampu, saudara-saudara. Nah, dulu juga saya waktu masih kecil ya, saya juga melihat hal seperti itu. Dan saya membenarkan itu, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena ya waktu masih muda dulu ya, waktu masih jenjang SD, dan saya juga mengalami hal yang demikian. Saya tidak mampu membiayai itu, kendati ada orang tua, saudara-saudara. Dan saya juga tidak pernah merasakan di hari Natal dibelikan baju Natal, waktu tahun baru pakai pakaian yang baru, itu tidak pernah, saudara-saudara. Bahkan hadiah-hadiah Natal pun saya tidak kenal. Di hari ulang tahun bahkan, saudara-saudara, saya mungkin ya orang yang juga tidak mengenal sesuatu yang spesial begitu ya. Karena memang ya saya melihat juga keluarga yang sangat-sangat sederhana untuk melakukan hal itu. Karena memang ya saya tidak tuntut hal yang demikian. Nah, saudara, sekarang saya mengerti apa itu Natal, apa itu kelahiran Yesus yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi problem juga bagi kita saat ini. Nah, keluarga-keluarga yang mungkin yang mereka ingin untuk membiayai Natal ini supaya meriah. Banyak keluarga-keluarga yang juga, maaf kata ya, ngutang ke tempat-tempat lain ya, ngutang ke bank ya, yang sering biasa kita dengar ya. Kenapa? Karena untuk membiayai Natal itu sendiri. Memang Natal ini sebuah perayaan yang begitu mahal biayanya. Ya, kalau kita lihat ya banyak keluarga yang berbondong-bondong ke pasar, beli ini itu untuk merayakan Natal itu sendiri. Nah, saudara-saudara, dari situlah ada banyak keluarga yang pecah, ada banyak keluarga yang bertengkar, berselisih, saudara-saudara, antara istri dengan suami. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pemikiran masing-masing. Dan juga ini yang mengundang sebuah perselisihan, perceraian dan lain sebagainya, sehingga makna Natal tidak ada lagi di dalam keluarga. Sehingga saudara-saudara, hari ini tema khotbah saya adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, sebagaimana tema ini juga saya pakai di dalam tema PGI ya. Saudara, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana Natal bisa menyelamatkan kita? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari hari ini terkait Natal, begitu ya. Yang pertama, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga yang hancur atau yang rapuh, saudara-saudara. Nah, saya bacakan ayat yang ke-21 untuk kita ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, saudara-saudara, peristiwa Natal ini adalah sebuah peristiwa di mana Allah menyatakan misinya kepada kita semuanya. Kalau kita lihat dalam teks ini ya, dia di mana Yesus secara eksplisit diberikan sebagai tanda bahwa dia ini merujuk pada Yesus, saudara-saudara. Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, saudara-saudara. Yang sudah bayangkan ya, di dalam kisah ini ya, Yusuf yang tidak tahu apa-apa, begitu bergumul dengan di dalam kegelapan malam, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena menghadapi sebuah persoalan yang tidak biasa. Kenapa demikian? Karena waktu Yusuf bertunangan dengan istrinya, dengan Maria, tidak terjadi apa-apa saudara-saudara sebelumnya. Tetapi waktu
yang di waktu yang sama juga Maria ternyata hamil, ternyata mengandung, saudara. Wah, ini sesuatu yang tidak biasa, saudara. Bayangkan ya, kalau ada orang sedang berpacaran dengan pasangannya ya. Wow, di dalam hubungan mereka tidak terjadi apa-apa, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak senonoh, saudara. Tetapi tiba-tiba sang perempuan bisa-bisa hamil. Wah, ini sesuatu yang tidak biasa bagi kita ya. Saudara bayangkan sebagai seorang lelaki yang mengaku sebagai pacarnya dia, yang tidak merasa berbuat apa-apa. Wah, ini sesuatu yang aneh ya. Sesuatu yang aneh, saudara-saudara. Nah, begitu juga dengan Yusuf, saudara-saudara. Nah, jadi itu sebuah peristiwa yang tidak bisa terjelaskan oleh apapun, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena itu sebuah permasalahan yang tidak bisa diungkapkan oleh manusia, saudara-saudara. Ya, maka di situ Allah berintervensi kepada Yusuf. Malaikat Allah datang kepada Yusuf dengan berkata, "Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, dan Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, sebab dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Nah, saudara-saudara, kata Yesus ini kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua, yang berarti Allah menyelamatkan. Nah, saudara-saudara, nama yang begitu indah, nama yang begitu agung, yang begitu bermakna. Itu bukan sebuah makna yang tidak ternilai ya. Kita rasakan hari ini nilainya, maknanya kita rasakan hari ini, saudara-saudara. Nah, jadi siapa yang diselamatkan, saudara-saudara? Yang diselamatkan adalah keluarga, saudara-saudara. Jadi keluarga yang bagaimana? Yang diselamatkan oleh Allah. Keluarga yang hancur, keluarga yang rapuh. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita melihat ya, banyak keluarga-keluarga yang rapuh, banyak keluarga-keluarga yang hancur ya. Dalam keluarga suami istri, perselingkuhan antara satu dengan yang lain. Ini tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara. Maka dunia hari ini sulit kita membedakan mana keluarga Kristen, mana yang tidak keluarga Kristen. Kenapa demikian? Karena perbuatan mereka sama sekali tidak ada bedanya ya. Kalau keluarga Kristen melakukan hal yang jahat, orang yang bukan Kristen pun demikian, saudara. Maka tidak bisa kita melihat, oh ini keluarga Kristen, oh ini bukan keluarga Kristen. Kenapa demikian? Karena zaman sekarang kita sulit membedakannya, karena tingkah laku mereka sama saja, saudara-saudara. Maka hari ini juga kita melihat ada banyak hal-hal yang terjadi. Apakah itu orang bukan Kristen? Itu orang Kristen, saudara-saudara. Nah, maka oleh karena itu, saudara, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Maka di dalam Natal seperti ini ya, orang Kristen hidup seharusnya berdampingan dengan keluarga, hidup bersekutu dengan keluarga ya, antara satu keluarga bersekutu, menikmati berkat Tuhan, berdoa, berdevosi kepada Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang telah diterima selama 1 tahun. Itu yang disyukuri, saudara-saudara. Maka di dalam keluarga seharusnya di hari Natal seperti ini berkumpul, hari Natal seperti ini menikmati berkat Tuhan bersama-sama dengan keluarga besar, menikmati apa yang telah Tuhan sediakan untuk keluarganya, saudara-saudara. Itu keluarga Kristen seharusnya dalam merayakan Natal, saudara-saudara. Nah, jadi Natal bukan ajang untuk tempat pertunjukan pakaian-pakaian bagus. Natal bukan tempat untuk memperlihatkan makanan-makanan mewah, saudara-saudara. Maka ini yang salah dari makna Natal, saudara-saudara. Natal bukan untuk mempercantik diri, memperkaya diri supaya terlihat mewah, supaya terlihat cantik, ganteng dan lain sebagainya. Bukan, saudara-saudara. Maka hari ini kita melihat banyak orang yang sudah berbeda. Kenapa demikian? Karena sebelum Natal mereka sudah kumpulkan uang sedemikian rupa. Sebelum Natal mereka bekerja mati-matian untuk mempersiapkan hari Natal. Nah, untuk apa? Perbaiki rambut,
potong rambut dan lain sebagainya, ya catokan lah dan lain sebagainya, beli baju Natal ke mall, ya, dan itu mereka habiskan di situ saja. Nah, tidak ada mereka beri persembahan kepada Tuhan, tidak ada untuk diberi perpuluhan kepada Tuhan, karena memang mereka mempersiapkan dari hari-hari sebelumnya untuk persiapan Natal itu, mempercantik diri, sehingga kalau mereka ke gereja bukan hati yang dipersiapkan, bukan hati yang dipersembahkan kepada Tuhan, tapi apa yang dipersembahkan kepada Tuhan? Mereka memperlihatkan pakaian mereka, diri mereka yang sudah diperbaharui tadi kepada Tuhan. Itu yang mereka persembahkan. Tapi itukah Natal? Bukan itu Natal. Itu adalah pertunjukan, saudara-saudara. Maka sekarang banyak orang juga salah mengartikan semuanya ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya bisa merasakan bagaimana peristiwa Natal yang sesungguhnya, ya. Kalau kita baca dalam sejarahnya, wah begitu mengharukan sekali. Kenapa demikian, saudara-saudara? Kalau kita lihat dalam kelahiran Yesus yang di tempat yang hina, sekalipun di kandang yang hina, wah itu sesuatu yang tidak layak, saudara-saudara. Tapi itu yang Yesus lakukan. Kenapa demikian? Demi saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, maka hari Natal seperti ini kita merayakannya dengan sukacita, bukan dengan mabuk-mabukan, bukan dengan pesta-pestaan, saudara-saudara. Nah, kalau ada bapak-bapak yang biasanya kalau di daerah-daerah yang kita melihat ada orang di hari Natal tidak ke gereja, mereka mabuk-mabukan, saudara-saudara. Mereka main ke rumah-rumah tetangga, mereka mabuk-mabukan di sana, karaoke-karaokean. Wah tidak, terkacau sekali, saudara-saudara. Maka ketika pulang ke rumah nantinya, setelah mabuk, dia pukul anak istri dan lain sebagainya, sehingga ketika sadar, kita sudah melihat anak istri soal babak belur, saudara-saudara. Banyak terjadi ini, saudara-saudara. Ya kalau kita lihat di daerah-daerah, ya ini terjadi, saudara-saudara. Saya bukan bicara omong kosong, ya, banyak, saudara. Kalau di daerah saya begitu, ya, ada banyak orang-orang yang sebelum hari Natal itu mereka sudah mabuk sampai hari Natal, bahkan seminggu ke depannya pun masih mabuk, berkelahi pun ada di situ, saudara-saudara. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Wah, ini sangat bengis sekali. Maka saya bisa merasakannya, bagaimana hati seorang istri melihat suami-suami mereka yang seperti itu. Nah, saudara-saudara, begitu sangat disayangkan sekali dengan hal-hal yang seperti ini, ya. Maka Natal seharusnya dirayakan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Maka dirayakan dengan sederhana saja, tanpa berlebihan. Kalau ada biaya, biayai dengan seadanya saja. Kenapa demikian? Karena setelah Natal sudah tidak ada lagi. Karena setelah Natal kita menjalani hidup seperti biasanya, hidup bergantung kepada Tuhan. Itu seharusnya Natal, saudara-saudara. Maka dari Natal Allah menyelamatkan keluarga dari kehancuran. Nah, di situ saudara-saudara, undanglah Allah untuk berkenan hadir di dalam keluarga saudara dan saya, supaya keluarga hidup harmonis dan nama Tuhan boleh dipermuliakan, sehingga di dalam keluarga kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa merasakan pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam keluarga, sehingga kita di dalam keluarga juga tidak merasakan sebuah kecurigaan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena Allah telah menyelamatkan keluarga, saudara-saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, selain Allah menyelamatkan keluarga dari kehancuran, selain Allah menyelamatkan keluarga dari kerapuhan ini tadi, Allah tidak meninggalkan begitu saja. Allah turut menyertai keluarga. Maka ini poin yang kedua, saudara-saudara. Maka di ayatnya yang ke-23, ya saudara-saudara, saya bacakan untuk kita semua. Ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara-saudara, nama Immanuel ini yang merupakan Allah beserta kita ini bukan sekedar ungkapan sebuah penghiburan, saudara, bukan sebuah penghiburan untuk kita,
Bukan sekedar itu, saudara-saudara, melainkan dalam pernyataan secara teologis ini sangat mendalam sekali. Nah, karena Allah yang Maha Kudus, Allah yang tidak membutuhkan apa-apa dari manusia, Allah yang tidak mengharapkan apa-apa dari manusia ini, justru memilih untuk hadir di tengah manusia yang sudah rapuh, yang sudah berdosa, yang sudah cemar ini, saudara-saudara. Maka kehadiran Allah bukanlah sebuah hasil dari relasi antara manusia dengan manusia yang lain. Kehadiran Allah bukan hasil dari perkumpulan-perkumpulan uang manusia, bukan itu, saudara-saudara. Maka kehadiran Allah terwujudkan di dalam kesetiaan Allah, di dalam janjinya. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudara-saudara. Maka Natal bukan hasil pekerjaan kita. Natal bukan hasil jerih payah manusia. Natal adalah hasil janji dari Tuhan, hasil pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan kita semua. Nah, saudara, jika Allah menunggu manusia menjadi layak, jika Allah menunggu manusia menjadi baik, menjadi damai semuanya, maka Allah tidak hadir. Nah, ini yang paling juga penting, saudara. Tetapi Allah hadir karena Ia setia kepada kehendaknya yang kekal, saudara-saudara. Kalau Allah tidak setia pada kehendaknya, maka itu bukan Allah. Camkan ini, saudara-saudara. Maka kalau Allah tidak setia, itu bukan Allah. Nah, tetapi kalau hari ini kita bisa melihat Allah setia, Allah menyertai saudara dan saya, Allah menyertai kita semua, itu Allah yang sejati, saudara-saudara. Maka kalau hari ini juga kita melihat ada banyak orang-orang yang menyalahkan Tuhan, saudara-saudara. Banyak keluarga-keluarga yang terpisah dari Tuhan, menjadi ateis. Nah, ini banyak ya, di gereja-gereja banyak ateis praktis. Nah, kenapa demikian? Di hari-hari seperti ini mereka datang. Ya, di hari-hari biasa mereka tidak datang. Kenapa demikian? Karena mereka menyalahkan Tuhan. Mereka mereka mengatakan Tuhan tidak setia. Kenapa demikian? Karena banyak pergumulan, karena banyak cita-cita, banyak hal yang mereka angan-angankan tidak tercapai. Karena menganggap Tuhan tidak bekerja, mereka menganggap Tuhan tidak menyertai. Nah, saudara-saudara, ini yang banyak menjadi pertentangan di dalam keluarga, saudara-saudara. Sehingga ya banyak orang meninggalkan gereja karena mereka mau hidup sendiri, mau mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mau pakai Tuhan karena menganggap Tuhan tidak setia. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita semua, bukan Tuhan tidak setia, bukan Tuhan tidak mau memberi sesuatu kepada saudara. Apakah itu prinsip bagi saudara? Apakah itu saudara perlu? Ini yang paling penting, saudara-saudara. Banyak orang kepingin ini itu, kepingin mobil dan lain sebagainya, tetapi itu bukan menjadi kebutuhan utama. Itu menjadi ajang pertunjukan mereka untuk menyembuhkan diri. Apakah dari itu Tuhan tidak mau kasih? Saudara-saudara, banyak hari ini orang menyalahkan semuanya itu. Nah, kalau kita sudah, motivasi kita sudah benar di hadapan Tuhan, kita sudah bergumul mati-matian di hadapan Tuhan, kita meminta apa yang kita inginkan. Kalau Tuhan belum jawab, tunggu waktunya Tuhan, saudara-saudara. Dan yang paling penting, perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kasih setianya terhadap kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kasih setianya terhadap kita. Kenapa demikian? Ketika kita mau mengakui bahwa Allah hadir untuk menyertai keluarga kita sedang mengakui bahwa Allah sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sedang berdampingan dengan Tuhan, ketika kita sedang melihat kepada Tuhan yang memberi hidup, ketika kita sedang melihat kepada Tuhan yang memberi semuanya bagi kita, sehingga itu menandaskan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Jadi berdoa kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi dalam keluarga banyak kerapuhan, itu tidak menjadi masalah untuk kita datang kepada Tuhan. Justru di dalam kerapuhan keluarga, justru di dalam problema yang banyak di dalam keluarga, itu untuk menandaskan kepada kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan, bukan untuk menjauhkan diri kita dari Tuhan. Saudara-saudara, ini yang paling penting, saudara. Banyak orang ketika menghadapi masalah sedikit,
lari dari Tuhan. Orang ketika menghadapi sebuah persoalan sedikit kabur dari Tuhan. Itu bukan orang Kristen yang sejati, saudara-saudara. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang ketika ada persoalan dia hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini orang yang sejati, saudara-saudara. Maka dalam kehidupan seperti ini kita tidak bisa hindari. Ada banyak hal-hal yang kita hadapi. Ada banyak persoalan-persoalan yang kita harus kerjakan. Ada banyak persoalan-persoalan yang harus kita lewati. Kenapa demikian? Karena kita masih ada di dunia ini. Jadi kita di dunia ini harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Bukan kita lari daripada Tuhan. Di balik semuanya itu ada maksud Tuhan untuk saudara dan saya. Nah, maka kehadiran Allah menyatakan bahwa keselamatan bukan hasil dari negosiasi saudara dan saya, melainkan inisiatif Allah sendiri untuk datang ke dalam dunia, saudara-saudara. Dia setia pada janjinya dan selalu menyertai kita. Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari kita harus hidup bergantung pada Tuhan. Karena Tuhan terus menyertai kita. Hanya saja kita, saudara dan saya, tidak peka pada Tuhan, tidak peka pada janji-janji Tuhan, pada suara Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, pereratlah hubungan dengan Tuhan, pererat relasi dengan Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan keluarga. Ini yang paling penting, saudara-saudara. Banyak orang-orang tidak mau bersekutu. Kenapa? Karena ada miskomunikasi dengan keluarga. Ini tidak baik, saudara-saudara. Hubungan keluarga yang harmonis, hubungan yang digantungkan kepada Tuhan sesungguhnya. Ini yang paling penting, saudara-saudara. Sehingga di dalam keluarga, di dalam hubungan rumah tangga, nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh diagungkan, sehingga Tuhan boleh berkenan kepada kita semuanya, saudara-saudara. Ini yang kedua. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, selain Allah menyelamatkan keluarga dari kehancuran, selain Allah menyertai keluarga, Allah juga memberikan sebuah teladan kesetiaan dan ketaatan kepada kehendak-Nya, saudara-saudara. Saya akan bacakan ayat yang ke-24 untuk kita, ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, saudara-saudara, Injil mencatat kisah Yusuf ini dengan satu kalimat yang singkat, saudara-saudara. Nah, seolah-olah ini sebuah ketaatan, ini sesuatu yang wajar untuk kita lakukan. Wajar ketika Allah berbicara. Nah, saudara-saudara, ini sangat penting, ya. Namun realitanya, saudara-saudara, kehidupan, ya, manusia ini justru menunjukkan sebaliknya. Nah, kenapa begitu, saudara-saudara? Karena kita hidup di dalam dunia yang ditandai oleh kejahatan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kompromi dan penolakan terhadap kehendak Tuhan. Kita sering mendengar firman tetapi menunda pelaksanaannya. Nah, kita sering melakukan hal demikian, bukan? Oleh karena itu, saudara-saudara, kita mengetahui kehendak Tuhan, kita mengetahui semuanya, tapi kita tidak mau melakukannya. Nah, ini dalam hal ini kita sedang melawan Tuhan. Kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, saudara, sehingga Natal hadir di tengah realita ketidaktaatan ini. Natal hadir di tengah kehancuran yang seperti ini, ya. Nah, saudara, Natal bukan perayaan tentang manusia yang akhirnya menjadi taat, melainkan Allah yang tetap hadir meskipun manusia tidak taat. Nah, ini saudara-saudara, saya ulangi sekali. Allah hadir bukan di dalam ketaatan manusia, tetapi Allah hadir di dalam kehancuran manusia. Kenapa demikian? Karena hari ini kita melihat banyak orang yang hancur-hancuran, menyanyiakan kehidupannya. Nah, maka Natal tidak akan pernah terjadi ketika orang semuanya hidup berdampingan, semuanya hidup satu dengan yang lain, harmonis. Mereka hidup dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena itu sudah dilakukan. Mereka sudah melakukan firman Tuhan. Tetapi Allah hadir di tengah-tengah dunia yang kacau. Allah, inilah fungsi Allah hadir untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka, saudara-saudara.
Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan menganggap diri paling berdosa, jangan menganggap diri paling bersalah, jangan menganggap diri paling tidak layak di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Allah hadir, Allah datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Oleh karena itu, mari datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan, mengakui dosa. Ini yang paling penting, saudara-saudara. Nah, jadi di sanalah Allah memilih untuk hadir. Maka kemuliaan inkarnasi Kristus adalah perayaan bahwa ketidaktaatan manusia tidak membatalkan kehendak Allah. Saudara-saudara, Allah tidak pernah membuat semacam sebuah perjanjian kepada manusia yang dia tidak pernah lakukan. Saudara, Allah tidak pernah diintervensi oleh manusia. Allah tidak pernah ciut terhadap manusia. Tetapi Allah hadir di tengah-tengah manusia yang bobrok. Allah hadir di tengah-tengah manusia yang rusak untuk menyelamatkan mereka. Karena Allah tidak mau kita mati dalam dosa. Allah tidak mau kita mati di dalam kehancuran seperti ini. Kenapa demikian? Karena kita kepunyaan Allah. Oleh sebab itu, Allah mau menyelamatkan kita. Nah, kalau Allah mau menyelamatkan kita, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hiduplah menuruti firman Tuhan. Saudara, dalam kehidupan sehari ya, ketidaktaatan ini sering sepertinya tampak biasa dalam kehidupan kita. Bahkan itu dapat dibenarkan, saudara. Banyak orang-orang seperti ini. Ya, kita menunda kebenaran demi kenyamanan kita sendiri. Nah, memilih diam daripada menuruti firman Tuhan. Nah, kita menyesuaikan kehendak Allah dengan diri sendiri tidak bisa, saudara-saudara. Nah, sebaliknya, Allah tidak menarik diri karena manusia terus gagal merespon firman-Nya. Allah tidak menarik diri karena manusia gagal melakukan kehendak Tuhan. Sebaliknya, Ia justru datang mendekat kepada manusia, datang mendekat di dalam sejarah manusia. Dia hadir di tengah-tengah kita semua, di tengah-tengah kita yang berdosa, di tengah-tengah kita yang hancur ini, saudara-saudara. Maka waktu Yusuf bangun dan dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, ini menunjukkan bahwa Yusuf adalah orang yang taat. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan tidak sia-sia, bahwa firman Tuhan benar adanya. Dia sangat-sangat berotoritas di dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, sehingga saudara, hari Natal bukan hari di mana kita hidup tidak datang kepada Tuhan. Natal seharusnya menunjukkan bahwa kita ini orang bersalah dan mengakui kesalahan kita, dan kita datang kepada Tuhan dan mengakui kesalahan kita. Nah, saudara, Natal bukan momen untuk kita sekedar berjanji, bukan momen untuk sekedar kita menunjukkan bahwa kita ini berdosa. Bukan sekedar itu, saudara-saudara. Ya, maka kalau kita melihat di gereja-gereja di hari-hari biasanya sepi, itu menunjukkan bahwa orang tidak taat kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa orang tidak sedang melakukan firman Tuhan, saudara-saudara. Kenapa di hari-hari biasa hanya ibu-ibu ya yang datang di hari Minggu? Banyak, saudara-saudara, waktu hari Minggu ada ibu-ibu saja yang datang ke gereja, atau dia bawa anak-anaknya. Jadi kalau ditanya, mana suamimu? Dia sudah karaoke di sana. Dia sudah minum-minum di warung, saudara. Ini realitas, saudara-saudara. Tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap laki-laki, saudara. Tapi ini realita yang harus kita akui, saudara-saudara. Banyak gereja-gereja sepi laki-lakinya. Tidak ada laki-laki di gereja. Kebanyakan perempuan-perempuan, saudara-saudara. Ini yang terjadi hari ini. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara, di dalam keadaan seperti ini, ya, sampai seterusnya, ajak orang tua, ajak anak istri ke gereja. Maka kalau hari ini saya boleh melihat ya keluarga-keluarga boleh datang ke gereja bersama dengan anak istrinya, itu sukacita besar, itu anugerah besar, saudara, ketika keluarga harmonis bisa datang ke gereja bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga di dalamnya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Nah, saudara, di tengah ketidaktaatan kita,
Natal menyatakan bahwa Allah tetap setia menggenapi rencana keselamatannya. Karena Allah menyelesaikan semuanya, maka tugas kita apa? Tugas kita taat pada kehendak Tuhan. Sehingga di dalam keluarga boleh terjalin hubungan yang baik, sehingga nama Tuhan terus hadir di sana. Tuhan boleh hadir di dalam keluarga, memberkati keluarga, sehingga keluarga boleh hidup harmonis. Saudara-saudara, maka di dalam semuanya ini, melalui Natal ini, kiranya kita juga boleh sadar bahwa di dalam keluarga Allah bekerja. Di dalam keluarga Allah hadir menyertai, Allah hadir untuk menyelamatkan kita dari kehancuran, dari ketidaklayakan, dari orang yang hina. Saudara, Allah datang untuk saudara dan saya. Maka kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kita beri hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara, maka setelah itu apa tugas kita? Tugas kita taat. Pertama, tugas kita setia. Kenapa demikian? Karena Allah telah membayar semuanya untuk kita semuanya tanpa sisa. Nah, saudara-saudara, maka kalau Yesus dipaku di atas kayu salib, dia mengatakan tetelestai, sudah selesai, saudara-saudara. Sudah selesai, ini artinya 100% dosa-dosa kita, seluruh kehidupan kita ini sudah ditebus oleh Allah. Sudah diselesaikan semuanya oleh Allah. Sehingga di dalam kehidupan ini kita tidak ada lagi beban, kita tidak ada lagi sesuatu yang perlu ditanggung. Nah, maka kalau menjadi pergumulan berat bagi kita, kalau Allah menyatakan dosamu sebagian sudah terselesaikan, wah, ini pergumulan berat bagi kita, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena Allah tidak sepenuhnya menutup dosa-dosa kita, karena Allah tidak sepenuhnya menyelesaikan dosa-dosa kita. Kalau Allah tidak menyatakan sudah selesai, maka ini menjadi problem, saudara-saudara. Karena di dalam Alkitab Allah menyatakan tetelestai, sudah selesai. Ini menunjukkan bahwa dosa saudara dan saya sudah selesai. Kita sudah ditebus oleh Allah, sehingga tidak ada lagi alasan untuk kita menggerutu, untuk kita mengeluh kepada Tuhan karena hidup ini, karena kita sudah ditebus, saudara. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang tidak bersyukur. Orang seperti itu adalah orang yang tidak menghargai hidup sebagaimana mestinya, karena Allah telah berkorban, bahkan nyawanya terpaku di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Justru saudara dan saya tidak menghargai itu, ini muncul malapetaka besar bagi kita, saudara-saudara. Tunggu waktunya, Allah akan menghakimi saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, damai Natal tidak sekedar di telinga saja. Damai Natal tidak sekedar menyenangkan diri sendiri. Natal tidak sekedar mempertunjukkan sesuatu yang bagus, saudara-saudara. Natal, Allah menyelamatkan kita, Allah hidup berdampingan dengan kita, memberikan sejahtera bagi kita semuanya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, karena kita tadi saya sudah katakan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, maka Allah hadir di tengah-tengah kita menyelamatkan kita semuanya. Nah, dan dilema ini yang sering terjadi, saudara-saudara, karena Allah yang hadir, Allah yang adil, Allah yang juga penuh kasih, ini tidak bisa bertemu, saudara. Ini dilema besar bagi kita semua. Kenapa? Karena Allah yang adil sekaligus menghukum dosa kita ketika kita berdosa, dan juga Allah yang kasih, Dia juga mengasihi kita. Nah, lalu bagaimana ini dipertemukan, saudara? Maka untuk menebus kita, untuk melayakan kita dari kesalahan kita, Allah naik di kayu salib. Ini puncaknya, saudara-saudara. Maka seharusnya ini menjadi perayaan besar. Kenapa? Karena kita telah selesai ditebus oleh Allah. Nah, ini yang paling penting, saudara-saudara. Maka Natal menggambarkan kepada kita untuk kita saling mengasihi. Natal menggambarkan kepada kita seharusnya untuk saling kita menghargai satu dengan yang lain. Nah, sampai kapan? Sampai Allah menjemput kita pulang ke rumahnya. Maka biarlah kiranya kita pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera dari Allah. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, damai Natal yang telah kami dengarkan, berita Natal yang telah kami dengarkan, bukan hanya untuk menyenangkan telinga kami, bukan hanya untuk menyenangkan hati kami yang sementara ini, tetapi hidup dalam hati kami, sehingga di dalam kehidupan kami setiap hari, kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Dalam keluarga, kami mengundang Allah untuk hadir. Kami mengundang Allah berkenan memberkati keluarga, sehingga kehidupan kami boleh dilaikan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.